si pelaku ini sering mengajak jalan berdua, mengajak makan berdua. Itu sering dilakukan oleh sang manajer atau atasannya. Dalam hal ini karena sering jadi risih kan, sering ada cerita itu kan dengan kawan-kawan di pekerjaannya. Oh nggak aneh, si itu mah nggak aneh kan ya, bapak ini nggak aneh. Pelaku ini kan punya kewenangan penuh, relasi kuasanya sangat kental karena kan ya bisa memutus dan bisa memperpanjang kontrak kan di perusahaan outsourcing tersebut. Ada nilai tawar ya, kalau nggak mau ikut, nggak mau ngikutin kemauannya itu ya habis kontrak, dan itu terjadi, diputus kontraknya. Sebenarnya sejak tanggal 4 itu ya udah, saya nggak bekerja lagi kan gitu, karena ya takutnya bekerja malah dapat perlakuan yang lebih tidak enak lagi, takut yang dikhawatirkan ya itu. Sebuah perusahaan di Cikarang diduga mensyaratkan menginap atau staycation sebagai modus kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan yang agar kontrak kerjanya diperpanjang. Hal ini diungkap seorang pegiat media sosial melalui akun Twitternya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut kasus minta staycation untuk alasan perpanjangan kontrak kerja ini masuk dalam kriminalitas dan harus dihentikan. Menurut kuasa hukum, korban saat ini kondisinya mengalami trauma. Ia pun saat ini sudah tidak mau lagi bekerja di perusahaan itu walau kontraknya belum habis. Jadi dia tuh selalu nanyain kapan kayak gitu. Jalan berdua kayak gitu. Jadi saya selalu alasan kayak iya ntar gitu, maunya bareng-bareng, tapi dia tuh nggak mau, selalu pengen kayak berdua ayo gitu. Ya udah kamu lama-lama dia kayak kesel gitu. Ya udah kamu habis kontrak aja katanya gitu, udah nggak usah diperpanjang. Korban kami adalah pekerja outsourcing di sebuah perusahaan di Cikarang yang status kontrak. Kebetulan sejak November 2022 sudah mengalami 2 kali kontrak dan akan perpanjangan kontrak ketiga. Perkara ini memang dimulai ketika telah adanya kontrak pertama itu indikasi adanya dugaan tindak pidana pelecehan seksual ini karena si pelaku ini sering mengajak jalan berdua, mengajak makan berdua. Itu sering dilakukan oleh sang manajer atau atasannya. Dalam hal ini karena sering jadi risih kan, juga ketika di tempat kerja sering juga dapat perlakuan yang sebetulnya tidak pantas gitu kan, rayuan genit lah. Ini suatu kali juga ya pernah juga pura-pura nggak kelihatan kan, tabrakan gitu kan, seperti itu. Jadi hal ini sebetulnya menjadi hal yang risih banget lah. Ditambah lagi ada juga mungkin karena dia di pekerjaan itu sering ada cerita itu kan dengan kawan-kawan di pekerjaannya. Oh nggak aneh, si itu mah nggak aneh kan ya, bapak ini nggak aneh. Nah kebetulan sekali pelaku ini kan punya kewenangan penuh, relasi kuasanya sangat kental karena kan ya bisa memutus dan bisa memperpanjang kontrak kan di perusahaan outsourcing tersebut. Karena mungkin sudah terlalu nggak kuat ya menahan beban, akhirnya dia per tanggal 4 itu sudah tidak lagi berkenan untuk bekerja, dan dia ceritakan hal itu kepada teman dekatnya, dan teman dekatnya coba untuk konseling dengan kita, kebetulan kita juga konseling juga, kita coba pendekatan dengan stakeholder. Tapi sebelumnya juga dari teman dekatnya sudah coba untuk klarifikasi kenapa putus kontrak kan gitu. Padahal sebelumnya ada informasi akan diperpanjang gitu kan, bahkan draftnya sudah ada. Nah karena hal ini ya cobalah kita mendekati stakeholder, kita ketemu dengan anggota Komisi 8 Bang Obon Tabroni,
juga kita dipertemukan dengan Pak Nyumarno, DPRD Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi, dapat dukungan penuh seperti itu, ya kami juga selaku kuasa hukum dapat support kan. Kebetulan saya juga sangat apresiasi ke Mbak Ade, kan dia berani gitu kan untuk speak up, sedang resiko itu pasti ada gitu kan ya. Ya udah kami dukung bersama ya. Dengan dukungan ini kami bersama korban per tanggal 6 membuat laporan kepolisian. Dan kemarin alhamdulillah beberapa hari yang lalu telah dilakukan BAP terhadap korban ataupun saksi-saksi. Mungkin sekarang masih berlanjut, kami percayakan kepada kepolisian tentang kelanjutannya kan. Dan kami pun per malam itu juga tanggal 7 kalau nggak salah itu bikin laporan secara online ke LPSK, karena yang kami khawatirkan ada ancaman atau tekanan, intimidasi atau jadi jangan sampai nanti sudah terjadi baru lapor, kan kami nggak ingin. Kami tetap lapor, dan alhamdulillah per hari ini pun LPSK sudah berkenan berdialog dengan kami. LPSK menyampaikan peran-perannya dia segala macam. Ya support itu ya kami dapatkan, ya kami juga meminta untuk pemulihan nama baik. Artinya gini, yang perlu diketahui bahwa korban ini dugaan tindak pidana kekerasan seksual tapi non fisik, sebagaimana dalam LP kami. Jadi belum terjadi fisik. Jadi yang di masyarakat kan stay action, seolah-olah udah keluar dari hotel, udah stay di hotel, enggak seperti itu. Jadi indikasi tindak pidana kekerasan seksual itu ya baru sekitar di lingkungan perusahaan. Dan itu baru chat, ajakan, rayuan gitu kan. Tapi apakah kita nunggu korban dulu baru kita action? Kan ya seperti itu. Secara halus ajakan-ajakan tersebut diulur. Artinya dengan alasan ya kalau jalan ya jangan berdua gitu kan. Ajak teman kerjanya yang lain, jadi nggak jadi omongan orang kan, jadi fitnah. Nah, tapi ya dengan berbagai macam hal ya selalu ngajaknya berdua gitu kan. Dan itu menjelang sekitaran tanggal awal bulan Mei ini dapat informasi bahwa ada diperpanjang gitu kan, dapat dari leadernya juga, dapat dari adminnya juga, ada diperpanjang kan itu kontraknya. Tapi pasca dia ada lagi ajakan di perusahaan diajak, nggak mau gini-gini, ajak jalan segala macam gitu kan. Ya udah kamu habis aja kontraknya gitu. Nah dia langsung curhat juga ke pacarnya. Nah dari situ lebih terindikasi lagi. Ada satu kejadian yang emang menurut kita nggak wajar, karena Pak Adi ini di pekerjaan bawa tas kan, dan dia ke toilet, tas tersebut ditaruh di tempat penyimpanan barang gitu kan. Tapi tanpa sepengetahuan, tanpa seizin Pak Adi, tas tersebut diperiksa oleh atasan yang lain, bukan yang biasa ngajak. Nah diperiksa, tapi di atas perintah, ngobrol-ngobrol apa sih alasannya gitu, alasannya karena kamu nggak mau gini, marah-marah no si bos kan gitu. Ya kamu kan menduga nih, wah ini ada apa gitu kan, kok sampai ke sana. Kamu nggak ngerti tujuan pemeriksaan tas itu apa. Kalau dia informasinya sih ya takut bawa makanan segala macam gitu kan. Tapi kan namanya pemeriksaan barang itu kan harus diketahui. Ya kalau sepihak tiba-tiba dicari-cari kesalahan, kalau kan bisa jadi kita duga ada upaya untuk mencari kesalahan supaya habis kontrak kan gitu. Ditambah lagi ada chat dari karyawan secara personal gitu kan terhadap Mbak Ade atau temannya Mbak Ade. Ya udah bikin surat pengunduran diri saja gitu. Tapi gue tadi sampaikan ke Pak Wamen. Jadi seolah-olah Mbak Ade ini mau dibikin rekayasa, dia sudah mengundurin diri gitu kan. Padahal senyatanya kalau namanya kontrak habis, ngapain harus mengundurin diri? Atau nggak mengundurin diri tanggal 13 sudah habis kontrak kan gitu. Informasinya kan tanggal 8 itu akan tanda tangan karena draftnya sudah jadi, draftnya sudah disiapkan. Dapat informasi juga, tinggal diteken. Nah berarti kan ini ada nilai tawar ya, kalau nggak mau ikut, nggak mau ngikutin kemauannya itu ya habis kontrak, dan itu terjadi, diputus kontraknya.
Kalau keterangan korban bercerita ada, dia bukan rahasia lagi. Di perusahaan outsourcing tersebut lah yang dibawain oleh manajer tersebut. Manajer tersebut ya, bukan perusahaan main core-nya. Ada juga support dari kawannya, udah maju aja Mbak Ade. Setelah viralnya maju aja, jangan takut segala macam. Dapat dukungan teman kerjanya ataupun teman kerja yang sudah resign, dapat dukungan juga agar ya tetap aja nggak apa-apa, speak up, karena yang lain takut juga risikonya kan, apalagi kalau saya udah berumah tangga atau segala macam. Betul. Karena kalau tujuannya pansos viral kan sebetulnya adanya media malah seneng. Ini kan malah kita malah menghindar kalau bisa. Kenapa? Tujuan kita penegakan hukum, keadilan, kepastian hukum. Yang pertama adalah kita nyari keadilan, kepastian hukum terhadap hal ini. Kedua, kita ingin ada kepastian pelindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja dalam naungan kanan kan gitu. Karena relasi kuasa sangat kuat, kental sekali kan. Sedangkan para pekerja, karyawati itu kan dalam keadaan yang tidak punya nilai tawar yang lain. Dalam dua persimpangan, apakah habis kontrak, apakah ngikutin keinginan atasan kan gitu. Terlepas nanti tanda kutip sejauh mana hal tersebut ya nanti tinggal dibuktikan kan gitu. Belum ada. Kalau untuk ancaman belum ada. Ya kita antisipasi aja, karena kan kita nggak tahu kan gitu. Ya kemarin ya kita dapat harapan gitu kan, karena kepolisian juga antusias itu kan dengan kita diperlakukan dengan baik, kita diterima dengan baik, bahkan kita ya cepat gitu kan ya, pemeriksaan korban udah langsung aja pemeriksaan saksi segala macam gitu. Secara psikis ada trauma ya, cuman alhamdulillahnya masih bisa diyakinkan, masih sesekali masih bisa mood lah, masih bisa up. Cuman secara umum sepertinya kelelahan juga trauma itu ya. Sebenarnya sejak tanggal 4 itu ya udah saya nggak bekerja lagi kan gitu, karena ya takutnya bekerja malah dapat perlakuan yang lebih tidak enak lagi, takutnya yang dikhawatirkan ya itu. Karena itu aja pasal periksa mungkin besok apanya lagi gitu kan, jadi kesalahan yang dikhawatirkan sama Mbak Ade itu. Ada penegakan hukum, juga ada perbaikan regulasi sehingga para pekerja perempuan bisa nyaman bekerja. Harapan lain ada semacam peringatan dini lah, warning, ditempel di perusahaan-perusahaan tentang adanya tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana yang banyak sebenarnya di peraturan ketenagakerjaan itu ada. Jadi warning lah, ada pos atau ada info kita harus lapor kemana, call center atau pengaduan terhadap hal-hal seperti itu. Jadi saya katakan ini bukan rahasia umum lagi. Contoh lah kalau kita perhatikan atau kita tanya keluh kesah ke masyarakat, para pencari kerja, kan ada alasan kurang tinggi ya, atau kurang ya, karena itu kan sebagai patokan yang berindikasi, atau kurang secara perfectnya kurang, itu kan sebenarnya harusnya kalau membuat prasyarat kerja kan seenggak-enggaknya ya ijazah, misalnya skill, kalaupun harus ada tinggi badan dengan alasan karena mesin. Jadi kasihan misalnya bagi secara fisik bagi para pencari kerja yang tidak memenuhi syarat itu kan kasihan. Oh ini harusnya kan adil gitu kan. Ayo semuanya dikasih peluang yang sama dengan prasyarat yang sebetulnya tidak mengarah kepada pembedaan kelas kan itu. Seolah-olah ada pembedaan kelas, yang ini fisiknya begini, fisiknya begini kan gitu. Pak Wamen menyadari bahwa tenaga pengawasan di Kemenaker masih kurang.
sedangkan perusahaan di Indonesia kan banyak. Jadi disadari dan insya Allah dia bicara ingin menambah lagi pengawasan seperti itu. Kalau dari kami belum untuk penanganan seperti itu, karena kita berpikir ya kita sudah menempuh jalur hukum, jadi kami percayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan perkara ini. Tapi kalau kami diundang atau kami diminta untuk memberikan pandangan-pandangan ya sebagai selaku kuasa hukum ya kami insya Allah bersedia.